Jumat malam, dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri usai ditangkap pada Jumat pagi. Dr. Tifa yang awalnya berjalan kaki saat menjalani pemeriksaan kesehatan, kemudian duduk di kursi roda dan harus dibantu tim kesehatan. Tak berselang lama, Roy juga masuk ke gedung rawat inap Rumah Sakit Polri. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, mengatakan keputusan rawat inap atas rekomendasi dokter Rumah Sakit Polri. Kalau dua orang ini sebenarnya ya, waktu sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya harus rawat inap. Karena awalnya Mas Roy tidak mau rawat inap, tetapi setelah berkonsultasi dengan istrinya, kemudian dengan lawyer, akhirnya bersedia untuk rawat inap. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya menangkap dua tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa pada Jumat pagi. Keduanya ditangkap di kediaman masing-masing dan langsung dibawa ke ruang penyidikan Polda Metro Jaya. Direskrimum Polda Metro Jaya menjelaskan, alasan penangkapan atas Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan tindak lanjut proses pelimpahan tahap 2 perkara ijazah Kejaksaan Tinggi DKI, usai berkasnya dinyatakan sudah lengkap atau P21. Polisi tegaskan sudah memeriksa 94 saksi. Selain itu, seluruh barang bukti dokumen dan digital sudah diuji oleh lembaga yang tersertifikasi nasional dan internasional. Dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu Saudara RS dan Saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, menyayangkan penangkapan kliennya. Menurut Kozinudin, selama ini kliennya selalu kooperatif dan tidak pernah berupaya menghalangi penyidikan. Apapun yang dianggap sebagai dasar untuk melakukan proses penangkapan, menurut kami tidak terpenuhi baik secara objektif maupun secara subjektif. Artinya tidak ada satupun alasan objektif yang bisa dijadikan pembenar bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan upaya paksa, apalagi dilakukan tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Presiden ke-7 Republik Indonesia mengatakan ia tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. Mengenai keberadaan ijazah aslinya, Jokowi bilang masih dipegang penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Akan hadir. Nanti kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa menjadi babak baru dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Diketahui, penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa kemarin berselang sekitar 8 bulan sejak Polda Metro Jaya menetapkan keduanya sebagai tersangka sejak November 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dilakukan setelah sekitar 8 bulan Polda Metro Jaya menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada November 2025 yang lalu. Polisi bilang penangkapan ini dilakukan karena berkas perkaranya sudah lengkap atau P21. Tapi apakah ada alasan lain dibalik dengan penangkapan tersebut? Kami akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama dengan kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, Gufroni, dan juga ada Sekjen DPP Projo, Bung Freddy Damanek. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Iya, saya mau ke Pak Gufroni dulu. Pak Gufroni, Anda sebagai kuasa hukum Dr. Tifa dan juga Mas Roy Suryo, begitu ya. Kemarin sempat juga diperiksa kesehatannya, keduanya akhirnya dirawat inap. Jadi sebenarnya apa yang menjadi alasan utama keduanya ini dirawat inap? Sakit apa?
Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim lawyer Pak Refli Harun, bahwa untuk Dokter Tifa memang beliau punya penyakit bawaan ya. Asam lambungnya kumat karena memang belum sempat makan kemarin itu dari pagi. Bahkan kita harus melaksanakan kegiatan untuk sidang disertasi gitu. Jadi ada penyakit bawaan yang diderita oleh Dokter Tifa. Oke, jadi ada penyakit bawaan, salah satunya asam lambung begitu ya? Iya, betul. Rencananya akan dirawat sampai berapa hari? Sudah adakah informasi dari pihak dokter? Kami sejauh ini belum mendapatkan informasi terkait dengan perawatan inap ini. Ya tentu itu kan menjadi kepentingan dari pihak dokter ya, untuk menentukan kapan bisa untuk dikembalikan ke Polda seperti itu. Oke, Bung Freddy, bagaimana respon Anda setelah kemudian ada 2 tersangka yang akhirnya sudah ditahan begitu ya, menjalani perawatan juga di rumah sakit karena memang ada penyakit bawaan, Bung Freddy? Iya, terima kasih. Memang sudah seharusnya seperti itu. Ini sikap ini atau perawatan terhadap 2 tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian direkomendasikan untuk dirawat, memang itu menunjukkan bahwa tindakan perbuatan penyidik Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah sangat profesional. Itu hak-hak dari tersangka dan memang berarti sebagaimana tujuan yang sudah disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, di Reskrimum sudah menyampaikan bahwa memang tujuan dilakukan penangkapan ini adalah ya salah satunya karena ini tujuannya untuk pelimpahan barang bukti dan para tersangka, maka dilakukan dulu cek kesehatan dan ternyata setelah cek kesehatan ada hasilnya direkomendasikan rawat inap. Berarti ini memang bagian dari proses profesional yang telah dilakukan oleh penyidik dalam proses hukum perkara ini. Kita respect, kita hargain itu dan kita berharap, kita berdoa semoga Dr. Tifa dan Mas Roy segera bisa pulih, sehat kembali dan segera dilakukan kelanjutan proses-proses nanti setelah dibantarkan pulih sehat kembali kemudian dilanjutkan proses penyerahan kepada jaksa penuntut umum. Oke, ini kan kalau kita lihat ya berkasnya sudah P21 begitu ya, Mas Gufroni. Apa yang ingin Anda katakan terkait dengan penangkapan terhadap Roy Suryo dan juga Dr. Tifa kemarin? Apa yang menjadi ganjalan menurut kuasa hukum? Ya tentu saja kami protes ya terhadap upaya paksa dalam hal ini penangkapan terhadap 2 orang klien kami, karena sejauh ini klien kami sangat kooperatif, bahkan wajib pelapor selalu dilaksanakan gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada alasan penyidik untuk melakukan penangkapan. Kalaupun misalnya berkas mau dilimpahkan ke kejaksaan, cukup dengan menyampaikan surat panggilan gitu ya, untuk datang ke Polda untuk dilaksanakan pelimpahan ke kejaksaan. Ini kan sesuatu menurut saya ini berlebihan tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan upaya-upaya paksa itu, bahkan juga diduga memang itu ada prosedur acara yang dilabrak gitu ya, di mana anggota polisi yang sampai harus masuk ke ruang privat milik Pak Roy. Saya kira kami juga protes terhadap itu, bahkan proses penjemputan itu pun tidak didampingi atau tidak dibolehkan ada kuasa hukum yang mendampingi untuk memastikan proses itu memang berjalan secara fair berdasarkan hukum acara gitu kan. Oke, Bung Freddy, bagaimana responnya kalau Bung Gufroni mengatakan ini rasa-rasanya kok berlebihan sekali sampai polisi masuk ke dalam ruang privat dari Roy Suryo, Bung Freddy? Ya, masalah masuk ke ruang privat tentunya penyidik yang bisa menjawab itu, tapi begini. Ini penangkapan, ya pihak Roy Suryo mengatakan berlebihan, sah-sah saja mereka dari tim pembela, ya tetapi memang itu upaya paksa, bagi di KUHAP itu dikatakan bagian dari upaya paksa. Namanya upaya paksa itu biasanya memang sedikit atau kelihatan berlebihan, tetapi kalau bicara ini melanggar KUHAP, ya melanggar aturan, tidak seperti ini. Ini penyidik Polri telah menjalankan ya kewenangannya sebagaimana yang diatur oleh KUHAP ya. Itu cuma 2 kok ya. Yang pertama, cukup alat bukti
ya alat buktinya sudah banyak dan sudah dinyatakan lengkap, sudah dinyatakan cukup oleh jaksa penuntut umum. Yang kemudian yang kedua adalah adanya surat penangkapan, ya, adanya surat penangkapan. Tapi tidak didampingi oleh kuasa hukum kalau menurut Bung Gufroni. Nah, ini adalah perlu di publik perlu tahu bahwa memang di KUHP kita tidak mengatur itu. Di KUHP kita mengatur keluarga, ya, apa namanya, RT RW setempat begitu. Nah, ini publik harus tahu ya bahwa memang tidak ada di KUHP diatur harus didampingi penasihat hukum, kan begitu. Yang penting ada keluarga di situ, ada lingkungan di situ. Ya, sekali lagi kewenangan ini telah dijalankan oleh penyidik secara profesional dan kita apresiasi itu, dan ini semua bagian dari proses hukum, bukan ujuk-ujuk ini gitu loh, bukan ujuk-ujuk, sah ini secara hukum proses penangkapan ini, dan belum ada penahanan di sini. Ya, harusnya per jam 7 tadi, kalau memang jam 7 penangkapannya 1 kali 24 jam, ternyata dibantarkan di rumah sakit, harusnya di situ sudah 1 kali 24 jam, dan setelah itu baru kalau memang ada penahanan, berarti itu penahanan. Nah, sampai saat ini kita belum mendengar informasi adanya penahanan. Tapi kalau dirawat biasanya namanya pembantaran. Artinya ini dikurangin lagi. Kan begitu, dari harusnya jam 7 maka mundur lagi, kan begitu. Prosesnya seperti itu biasanya. Oke, tidak ada yang berlebihan, semuanya sesuai dengan prosedur. Kalau menurut Bung Freddy, bahkan keluarga mengetahui, lingkungan mengetahui sesuai dengan prosedur, dan memang kalau polisi mengatakan penangkapan sebagai lanjutan dari proses pelimpahan tahap 2, artinya ini hal yang biasa. Bagaimana Bung Gufroni merespon ini? Jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini adalah upaya yang berlebihan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tidak ada alasan pembenar bahwa klien kami harus ditangkap, karena selama ini klien kami sangat kooperatif dan tidak ada misalnya ingin melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dan yang lain segala macam, sehingga syarat-syarat untuk upaya penangkapan itu sebetulnya tidak terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkait dengan upaya akan ada rencana penahanan misalnya, katakanlah kami juga sedang mempersiapkan untuk membuat surat permohonan penangguhan penahanan. Kami sudah mengumpulkan beberapa surat pernyataan dari beberapa tokoh, ya, yang kemudian nanti kita akan masukkan ke Polda Metro Jaya. Kemarin kita sudah masukkan juga misalnya surat jaminan penangguhan penahanan dari Profesor Din Samsudin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Jadi kita akan menyiapkan itu semua. Oke, jadi kalau menurut Anda tidak terpenuhi lah ya, karena memang selama ini kedua tersangka yakni Bung Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini cukup kooperatif begitu. Jadi menurut Anda tidak ada alasan, atau kemudian Anda melihat ada alasan lain atau motif lain dari penangkapan kemarin terhadap klien Anda? Ya, ini kan ada sesuatu hal yang menurut saya di luar mekanisme hukum acara. Kami menilai bahwa ini ada faktor lain di luar proses penangkapan kemarin. Apa itu? Kami menduga memang ini juga dalam rangka pengalihan isu terkait dengan adanya aksi-aksi demo mahasiswa. Itu juga salah satu yang kemudian menjadi sebuah pemikiran. Jangan-jangan ini dalam rangka upaya pengalihan isu. Jadi ini juga harus dilihat secara jernih. Apakah ini dalam rangka penegakan hukum atau memang ada intervensi politik? Oke, jadi Anda melihat ada upaya pengalihan isu atau intervensi politik menurut Bung Gufroni. Bung Freddy, benarkah? Ya, jadi sekali lagi ya, kita harus melihat ini, memaknai ini sebagai satu kesatuan proses hukum terhadap tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, kalau pihak pembela mengatakan berlebihan, tapi saya tadi nggak melihat tidak disebutkan pasal yang mana dalam KUHP yang dilanggar, misalnya ketika melakukan penangkapan. Tidak ada penangkapan di KUHP itu diatur syarat objektif, subjektif, tidak ada tentang kooperatif, tidak kooperatif. Sekali lagi, penangkapan itu hanya 2, alat bukti cukup, dan satu lagi adalah adanya surat penangkapan, kan itu aja yang dibawa oleh penyidik. Nah, kemudian intervensi, kalau memang ada intervensi, ya sampaikan buktinya kepada publik. Toh ini para tersangka dan kawan-kawan ini, tim kuasa hukum ini kan orang-orang hebat, bisa akses kemana-mana,
ya, sampaikan kepada publik, ya, agar ini perkara ini kan sudah terang benderang ya, transparansi, dibuka secara umum, ini sudah sangat lama sekali dan semua menjadi perhatian publik ya. Jadi kalau memang ada ya intervensi politik atau dari manapun, ya silahkan dibuka kepada publik bukti-buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengalian isu, ya sama juga siapapun bisa berpendapat seperti itu, sah-sah saja dalam dalam konteks pembelaan kepada kliennya. Tapi gini, yang perlu kita lihat adalah ini perkara sudah lama. Ya, pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sering menantang, ayo ke sidang, tapi giliran mau dibawa cepat ke sidang ini, ya prosesnya pelimpahan, dibangun lagi narasi argumen-argumen yang itu aja, yang hanya hanya bertahan kepada argumen-argumen mereka, hanya terus untuk menunda-nunda, ya, membangun narasi menyerang seperti itu aja. Jadi udahlah, fokus kepada proses hukum ini saja, ya. Pengacara silahkan dampingin Roy Suryo dan kawan-kawan, kita berdoa mereka cepat sehat. Kemudian nanti setelah dilimpahkan kepada jaksa, mudah-mudahan seminggu kemudian kita bisa lihat bersama-sama perkara ini sudah disidangkan, dan itu maunya masyarakat Indonesia. Ya, itu saja. Demikian. Oke, Bung Gufroni, bagaimana kalau memang ada dugaan intervensi dalam proses hukum, pengalihan isu? Bung Freddy Damanik mengatakan buka saja buktinya. Ya, kami tidak ada keberatan bahwa perkara ini akan dibawa pengadilan. Justru itu juga yang kita tunggu, agar semua terbuka secara terang. Dan Jokowi ya juga harus datang. Jangan kemudian ini sudah dibawa ke pengadilan, Jokowi dengan banyak dalih tidak bisa hadir di dalam pengadilan. Dan jangan lupa, beliau juga harus membawa ijazah itu kalau memang bahwa dikatakan itu ijazah asli gitu ya. Ijazahnya masih di Polda, masih di penyidik. Kenapa kemudian harus dilakukan jemput paksa? Padahal kooperatif kalau ada panggilan pasti akan datang, kalau mau dilimpahkan pasti akan dilakukan pelimpahan itu kepada kejaksaan. Jadi bukan dengan cara-cara jemput paksa. Saya kira ini menurut saya berlebihan, dan kami menduga memang ini ada tekanan, ada pesanan-pesanan tertentu sehingga polisi mau tidak mau harus melakukan upaya penangkapan itu. Menurut Anda pesanan dari siapa dan buktinya? Anda memiliki bukti soal ini? Ya, ini kan asumsi saja, tetapi kan orang juga menganggap bahwa memang ini ada diduga ada pesanan sehingga ini kasus harus segera dibawa ke pengadilan. Tapi soal penangkapan itu yang kami juga menolak keras, soal upaya jemput paksa itu. Oke, pesanan siapa? Ya, nanti kan kita bisa lihat nanti di pengadilan, kita buka semuanya di sana. Oke, Bung Freddy. Ya, sepakat. Nanti kita akan buka di pengadilan semuanya, ya, siapa aja pihak-pihak di sini. Bahkan kalau memang nanti ada perkembangan, karena saya lihat itu penyidik banyak memeriksa ahli-ahli, termasuk ahli keuangan kan. Kita lihat, saya juga ketika penyidik mengatakan ada ahli keuangan, saya juga bertanya-tanya, apakah ini sehubungan dengan ada aliran dana atau bagaimana? Nah, kita akan lihat semuanya itu. Saya sepakat kita tunggu ini di persidangan. Tapi sekali lagi ya, bukti-bukti semuanya sudah ada di jaksa, ya. Itu sudah ada di penyidik. Penyidik akan menyerahkan kepada jaksa, dan itu nanti jaksa lah yang akan menyampaikan bukti-bukti itu di pengadilan, dan Pak Jokowi sudah menyatakan hadir, itu akan dikonfirmasi bahwa itu ijazahnya, kan begitu. Jadi sudahi saja narasi-narasi yang mengaitkan ini ke sana kemari. Mari kita fokus kepada proses hukum yang akan segera di persidangan. Demikian, Mbak. Oke, terkait dengan ahli keuangan, ada dugaan aliran dana, bagaimana Anda merespon ini, Bung Gufroni, terhadap klien Anda? Ya, kalau itu kami tidak tahu ya apa materinya soal ahli keuangan itu. Ya, saya kira itu ranah penyidik saja ya. Kembali lagi bahwa kami minta untuk perkara ini, kami minta Pak Jokowi untuk hadir dalam persidangan. Kami akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk membuktikan bahwa ijazah itu memang diduga palsu.
gitu. Jadi intinya adalah Pak Jokowi juga harus siap-siap untuk mempersiapkan diri bila mana nanti hadir sebagai pelapor atau katakanlah sebagai korban dari dugaan kasus pencemaran nama baik ini. Demikian, Mbak. Oke, Bung Freddy, walaupun memang Pak Jokowi sudah mengatakan di Solo di kediamannya akan hadir dalam persidangan, Bung Freddy. Gini loh, Pak Jokowi sudah berulang-ulang mengatakan itu. Oke, nah pihak Roy Suryo men-challenge itu, menantang itu. Oke, jadi kan jawabannya tinggal pembuktian kan, hadir nggak nanti. Bagi Pak Jokowi kan ini menjadi integritas, kredibilitas beliau kan, dan akan dituding di publik, di masyarakat Indonesia kalau beliau nanti, karena ini bukan sekali omongannya, bukan 2 kali, konsisten secara terus-menerus. Nah, saya menanggapi sedikit lagi masalah intervensi politik tadi. Ini perkara ini udah berapa ya? 1 tahun 4 bulan, tersangkanya aja 8 bulan. Kenapa enggak dari 6 bulan lalu, setahun yang lalu, atau 3 bulan setelah biasa perkara apa namanya, pencemaran nama baik, fitnah begini biasa, 3 bulan penyidikan kan begitu. Kenapa enggak sejak saat itu aja? Kalau memang intervensi, kenapa harus setelah 1 tahun 6 bulan begini, kan begitu. Jadi sekali lagi, mari kita fokus, nggak usah dibangun lagi narasi-narasi. Kami juga dari pihak Pak Jokowi, seperti kata Pak Jokowi, menunggu proses hukum ini sampai di pengadilan, dan kita masyarakat Indonesia akan mengawasi ini bersama-sama. Tidak akan mungkin perkara ini, ya ini proses penyidikan ini, ya kenapa lama? Ya ini kan karena diberi ruang yang sama kepada kedua belah pihak. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan berusaha terus men-challenge, ya. Jadi apa namanya, mereka misalnya pihak Roy Suryo datang ke kuburan, ya, datang ke apa namanya, ke tempat apa itu namanya yang Pak Jokowi. Jadi menurut Anda tidak ada upaya untuk mengulur-ngulur waktu soal ini sampai ke persidangan? Tidak ada, itu tidak ada dari Pak Jokowi, karena memang challenge yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo, maka Polri menjawab itu melalui proses penyidikan, melalui ahli-ahli, melalui saksi-saksi, kan begitu. Melalui kepala desa ketika KKN. Nah, itu yang saya mau sampaikan tadi. Itu semua diperiksa melalui teman-temannya, melalui saksi-saksi ahli-ahli dari Mas Roy. Nah, inilah yang membuat perkara ini menjadi lama secara administrasi penyidikan. Gitu. Padahal kan ini perkara sederhana saja. Kalau perkara apa namanya, pencemaran nama baik, fitnah atau ijazah seperti ini kan di perkara lain cuma sebentar doang, 6 bulan mulai sudah vonis ini. Nah, tapi karena challenge, nah oleh karena itu ini akan berlaku sama, kami lihat di pengadilan juga begitu, ya. Proses hukumnya pengadilan, hakim, jaksa akan memproses ini secara profesional, adil, karena dipantau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi tolong nanti jangan dibangun lagi narasi-narasi ketika ini sudah masuk pengadilan, hakim tidak adil, ya. Kan seperti itu, tidak diberikan kesempatan yang sama katanya. Nah, kita lihat saja, kita tunggu bersama-sama. Bung Gufroni, bagaimana tidak ada upaya untuk mengulur-ngulur waktu kalau menurut Bung Freddy ini adalah challenge? Jadi begini ya, ini kan kasus biasa. Saya setujulah dengan Bang Freddy itu bahwa ini kan perkara biasa, kasus pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap undang-undang ITE, tetapi seakan-akan klien kami ini seperti teroris. Kenapa harus jemput paksa kalau memang ini perkara biasa gitu loh. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary, ini kasus biasa. Sebetulnya artinya kasus-kasus ini kan kalau mau objektif, polisi dari awal sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan kalau memang ini perkara biasa. Tetapi kami melihat bahwa dalam proses kurun waktu 1 tahun ini menurut kami ada kegambangan polisi untuk melimpahkan berkas ini ke kejaksaan. Dan buktinya kan bolak-balik berkas itu. Kalau berdasarkan hukum acara sebetulnya sudah lewat, masa udah kadaluarsa di perkara. Jadi sekali lagi tekanan-tekanan politik ini sangat terasa sekali dibanding penegakan hukum NC gitu loh. Jadi karena ini sudah berproses ya, artinya bahwa klien kami kemudian dilakukan penangkapan dan seterusnya.
Kalaupun nanti dilimpahkan kejaksaan negeri, maka nanti kewenangan dari kejaksaan apakah mau melakukan penahanan atau tidak. Saya kira deponeri juga perlu diperhatikan karena kasus ini menimbulkan gejolak sosial yang sangat tinggi, yang kita bisa kesampingkan untuk kepentingan umum. Saya kira itu perlu juga untuk diwacanakan soal deponering. Bung Freddy. Ya bebas-bebas aja lah, namanya kuasa hukum pembela kan begitu. Mau deponering kayak abolisi kayak nanti apa terserah lah. Yang pasti dari awal kita dari pihak Pak Jokowi ya memang ingin melihat, ingin Pak Jokowi itu mendapatkan kepastian hukum melalui proses persidangan. Ya, tidak ada kepentingan kami untuk Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu ditahan atau divonis bersalah ya, tetapi kami ingin melalui pengadilan ya, ijazah Pak Jokowi itu ya dinyatakan bahwa tidak ada masalah di situ ya. Kami ingin bahwa para fitnah, para penuduh inilah yang dinyatakan bersalah oleh proses hukum persidangan itu. Apakah nanti itu diampuni oleh presiden, whatever terserah lah. Kita nggak ada kepentingan di situ. Sekali lagi kami hanya menunggu kepastian hukum karena seperti kata tadi Mas Gufron ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia, sudah menjadi bahan yang terus diolah-olah para pembenci ya, terus mendegradasi, terus memanfaatkan ijazah ini untuk menjadi komoditas politik dan ini tidak sehat. Oleh karena itulah Pak Jokowi, kuasa hukumnya, kami para pendukungnya mempunyai kepentingan agar ini diputus melalui pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pak Jokowi dan keadilan bagi Pak Jokowi tentunya. Oke, terakhir Bung Gufroni, ketika memang ini nanti akan ada pengajuan surat penangguhan penahanan atau seperti apa sebelum nantinya akan memasuki persidangan? Penangguhan penahanan dari beberapa tokoh dan aktivis dan beberapa juga sudah kami sampaikan kemarin di Polda Metro Jaya. Semoga itu juga menjadi pertimbangan. Apalagi mengingat Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sedang dirawat di Rumah Sakit Polri. Saya kira ini juga perlu untuk menjadi sebuah pertimbangan bagi penyidik apakah perlu dilakukan upaya penahanan setelah ini. Saya kira hal-hal itu juga menjadi suatu hal yang serius untuk diperhatikan oleh Polda Metro Jaya. Oke, nanti kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini, termasuk juga soal pembuktian di persidangan yang dinantikan banyak pihak setelah 8 bulan kasus ini bergulir setelah ditetapkan sebagai tersangka Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Terima kasih kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, ada Bung Gufroni serta Sekjen DPP Projo Bung Freddy Damanik telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya dari dunia olahraga, tim nasional sepak bola Amerika Serikat resmi mengamankan tiket ke babak gugur Piala Dunia usai membungkam Australia 2-0.